Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya, Ta'dila Adi. Mari kita belajar bersama. Interaksi antar negara ASEAN. Pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Yang pertama, pengertian kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kerjasama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk ASEAN untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama. Terdapat beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara, antara lain: 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan wilayah. 3. Kesamaan ideologi. 4. Perbedaan sumber daya alam. 5. Perbedaan teknologi. 6. Perbedaan iklim dan kesuburan. Kesamaan sumber daya alam yang sama pada beberapa negara dapat menjadikan pendorong kerjasama. Contohnya adalah OPEC, Organisasi of the Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi kerjasama para negara penghasil minyak bumi. Yang kedua, kesamaan wilayah. Negara-negara yang terletak pada suatu wilayah yang sama dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah ASEAN, yang terdiri dari negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO dan Warsawa Pact atau Pakta Warsawa. Keempat adalah perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya negara Tiongkok yang membutuhkan batu bara dari Indonesia akan bekerja sama dengan Indonesia agar dapat membeli batu bara dari Indonesia. Faktor yang kelima adalah perbedaan teknologi. Negara-negara dengan kemampuan teknologi yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya negara Indonesia yang belum mampu menghasilkan mobil tetapi membutuhkan mobil dan bekerja sama dengan Jepang yang telah mampu menghasilkan mobil. Faktor pendorong yang keenam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara-negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya negara-negara Eropa Utara yang umumnya memiliki iklim dingin akan bekerja sama dengan negara-negara beriklim tropis agar dapat memperoleh sayur dan buah-buahan yang hanya tumbuh di wilayah beriklim tropis. Selanjutnya, faktor penghambat kerjasama. Terdapat 3 faktor penghambat kerjasama antar negara, antara lain: 1. Keamanan negara. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Perang antar negara. Keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman menjadikan negara lain enggan bahkan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Dari segi perdagangan misalnya, para pedagang tidak mau menjual barang ke negara yang tidak aman tersebut karena khawatir akan kehilangan barang atau tidak terbayar. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah suatu negara dapat menghambat kerjasama tersebut dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang cenderung menutup diri dari negara lain, yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara contohnya. Faktor penghambat yang ketiga, perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara tentu akan menunda hingga menghentikan kerjasama antar negara tersebut. Contohnya pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang tergabung dalam sekutu tidak akan bekerja sama dengan negara Jerman.